Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Selamat kita menikmati sermon pagi kita pagi hari ini. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berserah Tuhan ke dalam tangan Engkau. Biarlah Tuhan bersama Engkau kami akan menikmati firman-Mu, dan biar firman-Mu boleh membuat setiap kami lebih lagi mengenal Engkau, dimerdekakan oleh kebenaran-kebenaran daripada firman-Mu itu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami percaya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, saya ucapkan selamat pagi dan selamat menikmati sermon pagi kita pagi hari ini yang terambil dari 1 Petrus 1 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Yang dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian, kemuliaan dan kehormatan pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Saudara, judulnya saya akan memberikan judul sermon pagi hari ini adalah dari api ujian ke kemuliaan Kristus. Sekali lagi, dari api ujian menuju kepada kemuliaan Kristus ya. Kita berbicara tentang lembah pemurnian. Bahwa lembah pemurnian menegaskan bahwa perjalanan iman tidak berhenti pada api ujian. Allah selalu memiliki tujuan mulia, membawa umatnya menuju ke kemuliaan Kristus. Rasul Petrus menulis kepada jemaat yang sedang menderita aniaya, menegaskan bahwa penderitaan mereka bukan kesia-siaan, melainkan proses ilahi. Mari kita belajar 3 hal tentang dari api ujian ke kemuliaan Kristus. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tujuan Tuhan menguji setiap kita. Kata kunci membuktikan berasal dari bahasa Yunani yang berkata dokimion, yaitu pengujian untuk menyatakan keaslian, bukan untuk menjatuhkan. Yakobus 1 ayat 12 menguatkan dan mengingatkan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Pada masa itu, ujian iman terjadi melalui tekanan sosial dan penganiayaan. Hari ini, ujian kehidupan kita jalani mengungkapkan siapa yang kita percaya, bukan sekedar apa yang kita katakan tentang iman. Siapa dan apa yang bertata di dalam hati kita. Jika yang ada dalam hati kita adalah Yesus Kristus, maka iman kita akan mencerminkan Kristus, maka iman kita tidak akan tergoyahkan. Sehingga setiap ujian datang dari kita dan api ujian yang begitu panas sekalipun, kita tetap bisa bertahan karena Kristus yang bertata dalam kehidupan kita. Yang kedua, Tuhan tak pernah merancangkan yang buruk. Ya, api yang disebut Petrus adalah api pemurnian, bukan api yang menghancurkan. Yeremia 29 ayat 11 menegaskan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara, jemaat mula-mula mungkin merasa Allah diam-diam saja. Namun Petrus menegaskan tujuannya tetap baik. Tuhan sudah menyediakan rencana yang terbaik bagi setiap orang yang mau hidup dan berjalan bersama dengan Tuhan. Saat hidup terasa panas, ingatlah selalu bahwa Tuhan sedang membersihkan, bukan meninggalkan. Tuhan sedang memurnikan kita, bukan sedang membinasakan kita. Belajar percaya kepada Tuhan dalam setiap perjalanan hidup adalah langkah awal mengalami dan menikmati perjalanan iman bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, bersiaplah dipromosikan Tuhan. Oh, haleluya ya. Akhir pemurnian adalah, kata Ibrani berkata doksa, ya, itu yang berarti kemuliaan, dan time kehormatan. Roma 8 ayat 17-18 menguatkan, jika kita menderita bersama Dia, kita juga akan dipermuliakan bersama Dia. Kemuliaan Kristus dinyatakan melalui penderitaan salib. Pada masa kini, ujian adalah lorong menuju promosi rohani, bukan sebuah jalan yang buntu. Api ujian bukan cerita akhir. Akhir ujian bukan akhir dari cerita. Allah sedang membawa kita dari api menuju ke kemuliaan Kristus. Jangan menyerah di tengah proses, sebab iman yang bertahan sampai akhir akan dimuliakan. Milikilah ketekunan, kegigihan, dan kesabaran dalam menantikan janji Allah yang tergenapi.
Serahkanlah seluruh rencana kita kepada Allah dan bersiaplah menerima promosi daripada Allah. Teruslah diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, biarlah lewat renungan pagi hari ini kita sama-sama boleh berintrospeksi untuk diri kita sendiri. Mari kita sama-sama bertanya pada hati kita, apakah tujuan Tuhan menguji kita? Mengapa kita harus belajar tekun dan sabar saat api ujian tiba? Ya, seorang warga kerajaan Allah ada pribadi yang bersikap dan berespon benar dalam menghadapi ujian kehidupan. Sekali lagi kita dianjur untuk kita bisa berespon benar dengan firman Tuhan, ya, dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Apa yang kita alami saat ini, musim apapun yang kita lalui saat ini, tetaplah berespon benar dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan selalu iya dan amin. Dan firman Tuhan adalah kebenaran yang sungguh-sungguh memerdekakan setiap kehidupan saudara dan saya. Api ujian membersihkan iman, tetapi kemuliaan Kristus adalah tujuan daripada akhirnya. Di apapun kita hadapi, apa yang kita jalani, bentuk ujian, api, badai, apapun juga bentuknya, untuk memiliki satu tujuan, yaitu untuk menuju pada kemuliaan Kristus. Sekali lagi, api dan ujian itu tidak akan menghanguskan dan membinasakan kita, tapi justru memurnikan iman kita, yang akhirnya kita bisa sampai pada kemuliaannya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan dalam pagi hari ini kami boleh semakin belajar dan mengerti Tuhan, cinta kasih Engkau yang begitu besar bagi setiap kami. Biarlah pemurnian terjadi atas kami lewat api, badai, permasalahan yang kami harus alami hari ini boleh memurnikan iman kami. Kami siap berjalan dan melangkah bersama dengan Engkau Tuhan, karena kami tahu kemuliaan-Mu menanti kami di ujung sana. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Teruslah beserta dengan kami, sebab tangan Engkau tidak akan pernah melepaskan kami. Kami percaya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.